keadaan yang terjadi di sekitar kita itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Jadi jangan buru-buru marah. Waktu saya terima Yesus tahun 95, nanti besok saya kesaksiannya lengkap. Ya di sini cuma sepotong saja biar saudara penasaran. Ya, saudara, saya terima Yesus tahun 95, ceritanya waktu itu saya udah mau bunuh diri. Lalu saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang papi saya itu galak, ya tiap hari mukul. Bukan cuma badan saya biru-biru kalau dipukul saudara, ya. Semua kata-kata makian yang tidak enak didengar tuh dilimpahkan. Mami saya ngomong, kamu ngerti aja kenapa papi itu begitu, karena dia punya banyak pegangan ilmu hitam. Apalagi dia pernah dimandikan di tengah laut, di tengah malam, bulan purnama diisi ilmu kebal. Jadi sejak saat itu tiap hari dia marah. Nggak ada hari tanpa marah. Kalau nggak marah itu rasanya hari belum lengkap. Ibu-ibu yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Anda harus didoakan pelepasan. Amin. Hati-hati loh, ya, hati-hati. Ya, bener, saya nggak main-main ini ya. Lalu saya itu tiap hari mendapat kata-kata yang seperti itu. Lalu saya dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu. Lalu karakter anak itu dibentuk oleh orang tua. Dengar baik-baik ibu-ibu, ya. Jangan berteori kepada anak. Kenapa? Karena teladanmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Teladan hidupmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Kita nggak bisa ajar anak kita gini, kamu nanti kalau udah nikah, kamu harus layani suamimu loh ya. Padahal kita nggak pernah layani suami. Apa contoh yang dia akan lihat? Itu sama kayak ayah yang merokok lalu ngomong sama anaknya gini, jangan merokok loh. Kamu tahu rokok itu nggak bagus, ya. Lah papa kenapa merokok? Kan papa. Kamu nggak boleh, ya. Orang tua seperti ini bagusnya kita baptis ulang. Kita rendam agak lama 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik jiwanya selamat, tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Amin loh. Haleluya. Saudara, ya, jadi saya terbentuk ya dalam karakter yang seperti itu. Saudara bisa bayangkan? Saya dibentuk dalam keluarga yang seperti itu. Karakter saya tiap hari lihat papi ngamuk, dia marah, mukul, salah sedikit ditampar, salah sedikit dipukul. Anak yang dibentuk dengan lingkungan yang seperti itu jadi apa saya? Saya mulai bertumbuh jadi orang yang keras. Ya. Saya berantem sama adik saya yang laki-laki, badannya lebih tinggi dari saya, tatoan semua. Kalau berantem saya ajak pukul-pukulan pakai tangan. Ya, karena memang makanya ingat ibu-ibu ya, pembentukan karakter anak itu ada di tangan kita. Setidaknya kalau suamimu belum bertobat, hari-hari ini tuh saya dapat SMS, saya dapat inbox ya, karena di YouTube itu saya kasih nomor HP. Jadi ibu-ibu bayangkan kalau khotbah saya di YouTube yang nonton hampir 100.000, yang konseling itu berapa? HP saya sampai error. Bener, sampai bunyi-bunyi sendiri, ting 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 ting. Untung saya tidak error. Itu yang konseling, ya. Kemarin ada satu orang ibu, Bu Debi, saya mau tanya Bu, kenapa anak saya dengar khotbah ibu tentang kuasa perkataan. Mungkin sekarang saya lagi menuai kata-kata saya terhadap anak saya. Anak saya pergi dari rumah Bu, sudah 4 hari gak pulang. Saya tanya, anak cewek apa cowok? Cewek, umur berapa? 16 tahun. Pergi sama pacarnya gak balik. Itu ibu saya sudah gak bisa larang dia Bu. Kalau saya larang, saya dimaki, dia tunjukkan bagaimana dia memberontak. Ya, memang sih saya akui Bu, waktu dia masih kecil, kalau nilainya jelek saya bilang, bego lu, dasar tolol. Lalu dilesin semua pelajaran, dikasih supaya pinter. Anak ini setiap hari dikutukin. Ya, akhirnya anaknya tumbuh seperti itu. Jadi kalau dia ngamuk, mamanya marah, dia bilang gini, lah kan ini maumu kan? Dari kecil kan lu ngomong gua bego, tolol. Lah inilah hasilnya. Anak itu ngomong begitu. Jadi kita ini anak itu dibentuk ya
Ibu-ibu jangan pernah lupa, saya itu setiap pagi, dari anak masih kecil mulai sekolah, tiap pagi saya tumpang tangan di atas kepalanya. Ya, ini perkara kecil yang kelihatannya sepele tapi berdampak besar. Alkitab berkata apa yang engkau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang engkau ikat di bumi itu terikat di sorga. Tiap pagi anak mau berangkat sekolah saya doakan dalam nama Yesus. Engkau diberikan otak yang pintar, cerdas, berhikmat. Dijauhkan dari percabulan, kenajisan, hidupmu kudus dalam nama Yesus dijaga oleh Tuhan. Apa yang engkau perkatakan? Ya, engkau sedang menabur benih. Makanya hati-hati sama anak. Jangan ngomong dasar bego, tolol tuh ibu-ibu tuh ya. Daripada ngomong gitu mending dasar pinter. Loh kan sama saja kan. Daripada kita maki anak saudara, benar akhirnya saya mulai bertumbuh ya, saya mulai bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang seperti itu. Waktu saya terima Yesus, saya mulai dibentuk. Singkat cerita tahun 95 ketika saya mau bunuh diri, Tuhan Yesus datangi saya secara pribadi, lalu saya bertobat. Ketika saya bertobat itu benar-benar perubahan terjadi dalam hidup saya 180 derajat. Enggak usah 360, balik lagi. 180 saja. Saya terima Yesus, tiba-tiba saya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya baca Alkitab. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Saya nggak mau lagi ke diskotik, saya nggak mau lagi dugem. Tiap hari yang saya lakukan cuma baca Alkitab. Satu hari 6 sampai 7 jam saya baca Alkitab. Saya yakin orang Kristen tidak dapat yang seperti itu. Ya, tidak ada yang rasa yang seperti itu. Itu Tuhan jamah saya benar-benar saudara. Ya, orang Kristen zaman now mah ditanya baca Alkitab, bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Lalu akhirnya saya mulai berubah. Ketika saya baca Alkitab saudara, itu ditelanjangi semua perbuatan saya. Saya mulai baca di situ, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati. Karena amarah itu membawa sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang tuh kalau marah-marah mukanya cepat tua. Coba lihat kanan kiri. Awet muda? Awet muda atau awet tua? Ya, kalau awet tua bertobatlah segera. Ada orang loh sampai senyum aja udah nggak bisa loh. Lo bener loh saudara, hati-hati loh. Hati-hati loh ya. Kalau Anda sudah berat tersenyum itu sesuatu. Hubungi pendeta atau psikolog, psikiater terdekat. Bener. Orang yang pertama susah senyum, yang kedua tidak pernah menangis. Itu bahaya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, yang 1 bulan ini tidak meneteskan air mata. Yang 1 bulan ini belum pernah menangis siapa? Angkat tangan. Yang nangis terus. Kayaknya banyak yang nangis terus. Ya, dengar baik-baik ibu-ibu ya. Kita itu perlu menangis, itu perlu. Kenapa? Karena waktu kita menangis itu kita sedang menyalurkan emosi. Bukan cuma sedih loh, bukan cuma waktu tidak ada duit orang nangis. Saya bahagia, dekat Tuhan, ngalami Tuhan, saya nangis loh. Saya di jalan, di mobil, di rumah, lagi nyetir, nyanyi, meneteskan air mata. Ternyata waktu kita mengeluarkan air mata, tubuh kita memproduksi sejenis hormon anti stres. Dan waktu orang menangis itu dia sedang buang toksin, racun lewat air mata. Tuhan itu luar biasa. Makanya kenapa kita perlu menangis? Ya, orang yang nggak udah jarang nangis itu mukanya mesti gini. Ya, orang lain ketawa dia. Lihat sekelilingmu, hati-hati. Anda nggak pernah menangis, nggak pernah tertawa, bahaya. Ada sesuatu yang sakit dengan jiwamu. Saya hari-hari ini lagi banyak belajar tentang kejiwaan. Lalu akhirnya saya mulai membaca di situ, aduh saya ini orangnya emosian, saya ini semua tuh dosa yang di Alkitab ada di saya. Alkitab bilang, jangan marah, tinggalkanlah panas hati, ya, jangan ada perkataan yang kotor. Kata-kata saya kotor semua. Lalu saya mulai berdoa untuk Tuhan, saya mau berubah. Dan ketika mau berubah itu tuh nggak gampang, saudara. Diperlukan, nah itu saya bilang gini, orang itu mau dan niat itu beda.
Yang saya temukan sekarang banyak orang Kristen tuh mau toh. Saya mau Bu hidup kudus, mau. Tapi enggak niat. Ya, kalau niat itu dia berjuang. Saya kasih contoh gampang gini. Saudara punya pegawai.